Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 sebab mantan pasti rapuh tanpa kamu di sisinya. Ya. Jadi, okelah, sekarang bersama mantan ada orang ketiga. Tetapi orang ketiga itu kan bukan kita. Kita yang paling kenal mantan, apa yang dia butuhkan, bagaimana karakter dan sifatnya. Sehingga kita sangat memahami ya bahwa mungkin mantan sedang jatuh cinta karena jenuh dan bosan kepada kita. Tetapi ya, jatuh cinta itu kan juga tidak akan terjadi setiap hari, ada fasenya. Ya, orang melihat keindahan fisik, ya, ganteng banget atau cantik banget, nah itu membuat orang jatuh cinta. Tetapi setelah apa yang dilihat itu menjadi sesuatu yang biasa dia lihat, ya rasanya biasa-biasa saja. Ya, tidak gemetar-gemetar lagi, tidak bergetar-bergetar lagi ya. Biasa saja. Ya, dan pada saat itulah orang akan kembali menjalani hidupnya ya. Artinya ketika orang sedang jatuh cinta itu dia punya energi yang lebih ya. Tetapi ketika fase jatuh cinta itu kemudian mulai turun, nah disitulah dia akan hidup seperti apa adanya, ya, dan disitulah dia akan terlihat sangat rapuh dan dia akan merasakan tanpa kehadiran kita di sisinya dia rapuh dan tidak bisa berbuat apa-apa, ya, bahkan untuk dirinya sendiri pun dia tidak bisa. Nah, jadi ada 2 sebab mantan pasti rapuh ketika tidak ada kita di sisinya. Yang pertama, selama bersama, mantan ini punya karakter dan sifat yang manjanya luar biasa. Semua harus kita yang melakukan, semua harus kita yang mengurusi. Ya, mau kemanapun kita selalu standby. Ya, dia tinggal bilang saja dia mau pergi kemana. Ya, bahkan mungkin dia masih tidur, kita sudah sampai di depan rumahnya. Ya, dia butuh apa saja, tinggal chatting WA. Ya, AA, Dedek pengen makan apa tuh yang nasi Jepang tuh yang segitiga tuh ya. Tolong nanti siang diantar ya. Kita langsung antarkan. Dia tinggal sebutkan apa saja yang dia inginkan. Nggak usah titip duit, nggak usah mikir ya belinya duitnya dari mana. Pokoknya jam berapa dia inginkan, jam berapa dia butuhkan, apa yang dia inginkan tadi sudah tersedia. Ya. Kemudian ya, nah sebab yang kedua. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi yang pertama tadi ya, semua kita yang mengerjakan, semua kita yang melakukan, semua kita yang mengurus ya. Bahkan mungkin ngambil cuciannya ke laundry pun kita yang ambil, mengantarkan cuciannya ke laundry pun kita yang lakukan ya. Kita merawat dia dengan sebaik-baiknya karena kita sangat mencintainya, kita melakukannya dengan tulus. Cinta itu membuat orang melakukan sesuatu tanpa beban dan juga dengan rasa bahagia, ya. Nah,
Apakah orang ketiga akan melakukan hal yang sama? Sepertinya tidak, ya. Kenapa demikian? Karena yang dia lihat, ya, kan physically mantan ini kelihatan sebagai orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang mandiri, ya. Selain mungkin mantan memang cakep sekali dan seterusnya tadi, ya. Dan untuk bisa melayani 24 jam, apapun yang mantan inginkan dan butuhkan, itu dibutuhkan energi yang sangat besar. Sumber energi kita adalah cinta kita kepada mantan. Sementara orang ketiga mencintai mantan mungkin karena uang mantan saja, karena pekerjaan mantan. Nah, sumber energinya itu. Dan itu sesuatu yang sangat berbeda. Orang ketiga baru mau jemput mantan, ya, kalau bensin dibelikan, makan minum dibelikan, dan seterusnya. Dan kita tidak seperti itu, ya. Nah, kemudian sebab yang kedua, kita tidak hanya merawat mantan ini secara fisik, ya, ngantar jemput ke sana kemari, belikan ini, belikan itu, dan seterusnya. Tetapi batiniahnya juga selalu kita penuhi, ya. Kita mencintainya, kita menyayanginya, kita memberikan kasih sayang, perhatian, ya. Bahkan dalam hal-hal yang paling kecil pun, mantan harus selalu konsultasi kepada kita. Dia tidak pernah bisa mengambil kebijakan apapun secara mandiri di dalam hidupnya, ya. Bahkan misal belanja yang paling sederhana sajalah, merek sabun, merek sampo, kapan mau belanja, dia juga harus terus bertanya kepada kita. Kita juga selalu mendampingi dia, kita selalu memberikan nasihat ketika dia harus memilih sesuatu, ya, yang mana jalan terbaik dalam hidupnya pun itu selalu tergantung kepada kita. Nah, maka ya, ketika ini sudah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, bertahun-tahun, mantan sangat tergantung lahir batin kepada kita, maka saat kita tidak ada di sisinya, dia amat sangat rapuh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau karirnya kelihatan sangat cemerlang, sesungguhnya bisa seperti itu karena selalu ada kita di belakangnya. Ya, nah, ketika mantan lebih memilih bersama orang ketiga karena tadi sudah bosan, sudah jenuh dengan kita, maka di saat itulah dia kemudian akan mengalami begitu banyak kemunduran di dalam hidupnya. Ya, nah, ketika kita yakin, ya, bahwa mantan ini amat sangat membutuhkan kita, ya, seperti halnya orang pergi keluar dari rumah sesaat, ya, orang kan pergi keluar dari rumah sesaat saja untuk pulang lagi ke rumahnya. Seperti itu juga halnya mantan, dia sedang pergi sesaat untuk kembali kepada kita lagi. Maka ketika kita yakin, ya, dia akan kembali kepada kita, maka bulatkan tekad kita, teruskan berdoa, ya, dan kita pasrah, kita berserah diri kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Maka di dalam surat Ali Imran ayat ke-159 kita diajarkan, Fa'iza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bertawakal kepada Allah adalah kunci terpenting yang akan membawa mantan kembali kepada kita. Kunci terpenting yang akan membuat doa-doa kita agar mantan bisa kembali kepada kita akan terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.